Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina bibina syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita hidup ini kau di kan macam-macam deh. Ini kan kau di kan macam-macam. Kita melulu bunga, pakun beda sosana. Ya ada bahagia, ada derita. Itu sudah menjadi sesuatu yang pasti di dalam sebuah kehidupan. Tapi begini, dalam keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab, para ulama memberikan resep-resep bagaimana cara kita untuk menghadapi musibah. Contoh, ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa idza ahabballahu abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah merindukan seorang hamba tersebut, maka hamba tersebut oleh Allah akan diuji dengan musibah. Mengapa? Liyasma'a tadarru'ahu. Allah masih rindu, masih ingin mendengarkan keluh kesah dari hamba tersebut, masih ingin mendengarkan doa-doa dari hamba tersebut. Oleh karena itu, semisal kita ini umpaman jabak musibah, guli sambian jabak musibah, maka kita harus selalu bersunudzon kepada Allah bahwa mungkin ini adalah surat cinta dari Allah kepada kita agar kita kembali mendekat kepada keharibaannya. Karena begini, manusia ini sulit. Ketika bahagia lupa Allah, baru ketika susah kita ingat kepada Allah. Maka oleh karena itu, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi alias musibah seumpama, maka artikan itu sebagai surat cinta dari Allah kepada kita agar supaya kita kembali mendekatkan diri kepada Allah, agar kita kembali senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Bahkan kalau kita bawa pembahasan musibah ini lebih lanjut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah dawuh begini, ma yatalazzazu bil bala. Oh, begini. Di dalam manaqib beliau dawuh, ma ahabbal bala wa talazzuza bihi illa man ya'riful mubli. Tidak ada seseorang yang dapat mencintai suatu musibah. Tidak ada seseorang yang dapat menikmati suatu musibah kecuali orang-orang yang telah makrifat, orang-orang yang telah kenal kepada zat yang memberi musibah. Artinya bagaimana? Oleh ulama-ulama terdahulu, justru musibah ini dianggap sebagai nikmat, bukan dianggap sesuatu yang harus kita hindari, bukan dianggap sesuatu yang tidak mengenakan. Mengapa? Nah ini, karena ulama-ulama terdahulu sudah sampai kepada maqam mahabbah, yang mana yang beliau lihat bukan musibahnya tapi zat yang memberi musibah. Ya seperti halnya kita jatuh cinta kepada seseorang, apapun yang diberi, enak tidak enak, tetap akan mengatakan enak. Sambian umpamanya makan ke rumah mertua, asin tidaknya, manis tidaknya, akan tetap terasa enak ketika itu buatan mertua atau buatan orang-orang yang kita cintai. Bahkan bisa jadi musibah itu adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena ada keterangan begini, ketika seorang hamba mempunyai pahala, maka ketika kita berbuat dosa, pahala tersebut akan dikurangi oleh Allah. Namun
apabila kita tidak mempunyai pahala sama sekali, namun dosa tersebut sangat-sangat menumpuk, maka cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita adalah dengan menguji kita. Entah dengan musibah, entah dengan penyakit, entah dengan sakit yang kita alami. Bahkan di dalam satu keterangan terdapat riwayat bahwa ketika seorang hamba berjalan lalu kemudian dia cocok duri. Kenapa ya bahasa duri ini kenapa? Cocok. Ketika seorang hamba berjalan lalu kemudian dia tertusuk duri, namun dia tetap sabar, maka disitulah kesalahan-kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Nah, artinya apa? Di dalam menghadapi musibah, kita perlu berhusnuzon kepada Allah. Artikan itu sebagai surat cinta Allah kepada kita agar kita kembali mendekat kepadanya. Lalu kemudian yang kedua adalah musibah harus kita lalui dengan penuh kesabaran. Karena apa? Karena musibah ketika kita tidak hadapi dengan penuh kesabaran, maka kita hanya memperoleh musibahnya saja, tidak pernah memperoleh bahaya. Tidak pernah memperoleh pahala dari musibah tersebut. Bahkan terkadang musibah merupakan suatu nikmat yang tersembunyi. Makanya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, beliau di dalam Al-Hikam mengatakan, idza futihalaka babul fahmi fil man'i adal matnuhu ainul ata. Ketika kalian paham di balik sesuatu, di balik halangan-halangan yang diberikan Allah kepada kalian, di balik pencegahan-pencegahan Allah yang diberikan kepada kalian, maka kelak kalian akan paham bahwa ternyata itu merupakan pemberian Allah yang tidak terhingga. Ambil contoh seperti ini. Semisal kisah salah satu penumpang Lion Air yang jatuh di Selat Sunda. Dari sekian banyak penumpang, ada satu penumpang yang ketinggalan pesawat. Pada awalnya dia menyesal. Kenapa? Karena tiketnya hangus. Uang 750.000 hangus. Namun setelah sekian jam, dia mendengar kabar bahwa pesawat yang batal dia tumpangi jatuh di Selat Sunda. Mendengar kabar tersebut, yang awalnya dia menyesal, yang awalnya dia susah karena kehilangan uang 750.000, mendengar kabar tersebut, dia lalu bersyukur, alhamdulillah saya ketinggalan pesawat. Kok saya tidak ketinggalan pesawat? Mungkin saya akan menjadi korban yang sampai saat ini tidak ditemukan. Artinya apa? Bisa jadi dibalik cobaan-cobaan oleh Allah yang diberikan kepada kita semua, dibalik musibah-musibah yang kita alami, terdapat rahasia-rahasia yang mana akan kita pahami apabila kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah, senantiasa berprasangka baik terhadap apa-apa yang telah menjadi ketentuan Allah kepada kita. Semisal sampean antara Kelaka mau ke Kelakah, lalu kemudian sampai ke depan rumah jatuh. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk menyelamatkan sampean. Karena siapa tahu ketika sampean sudah sampai ke Kelakah, sampean jatuh, lalu kemudian di belakang ada mobil, itu malah lebih bahaya daripada sampean jatuh di hadapan rumah. Artinya apa? Ya, mari kita hadapi musibah yang terjadi dalam kehidupan kita dengan bijak, dengan senantiasa berhusnuzon kepada
Allah Subhanahu wa taala.